Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Itu Mas Agus, kok diem aja? Apa sedang sakit? Halo Mas Agus. Oh iya, karena ya halo Mas Agus bagaimana? Oke, saya mulai ya. Dimulai dari perkenalan dulu. Nama saya Amar Ma'ruf. Saya merupakan mahasiswa pendidikan jasmani Universitas Jenderal Sudirman angkatan 2018. Nah, di sini saya mengambil mata kuliah pembelajaran mikro di mana saya ada tugas untuk mengajar dalam skala kecil, dan di sini kalian adalah siswa saya. Nah, di sini saya akan membahas materi yaitu pola makan sehat, bergizi, dan seimbang. Sebelumnya ada yang sudah tahu apa itu pola makan sehat, bergizi, dan seimbang? Ada yang sudah tahu? Halo? Suara saya bisa terdengar? Ya. Sebelum memulai uh, pembelajaran ya pada siang hari ini, di siang yang hujan ini, di mana kita sedang menjalankan ibadah yang cukup mulia, ibadah puasa, yang insya Allah kita akan mendapatkan manfaatnya di dunia dan juga di akhirat. Nah, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa. Semoga pembelajaran ini bisa bermanfaat, bisa berjalan lancar, dan bisa menambah pengetahuan serta wawasan anak-anakku semuanya. Berdoa dimulai. Alhamdulillah. Ya, ini bagaimana Mas Agus? Suaranya Mas Agus dari tadi putus-putus terus, Mas. Lagi hujan ya, Mas? Oh iya, benar. Nah, jadi setelah kita berdoa, nanti saya akan share link untuk kalian absen, absen terlebih dahulu. Sebentar. Ini sudah pada sahur belum tadi? Lapar. Terus kenapa lapar ini? Kan masih jam setengah dua, ini masih cukup lama. Nah, itu adalah salah satu cobaan kita sebagai umat muslim ketika kita sedang berpuasa. Maka kita harus menahan hawa nafsu, baik itu makanan, minuman, ataupun hal-hal yang akan mengganggu ibadah puasa kita. Jadi tetap kuat ya Mas, karena kurang berapa jam lagi nih? Setengah dua, setengah tiga, setengah empat, setengah lima, setengah enam, kurang lebih 4 jam setengahan lagi kita akan berbuka. Jadi ditahan dulu. Sebentar. Saya akan kasih link dulu untuk kalian absen, karena absen ini sebagai bukti kehadiran kalian. Karena walaupun kalian sudah mengikuti Google Meet tapi kalian tidak absen, maka di sistem kalian akan dihitungnya tetap absen atau tidak hadir.
Nah ya, itu sudah saya share di kolom chat. Jadi anak-anak silakan absen terlebih dahulu sambil kita memulai pembelajarannya. Ini sebelum dimulai coba di on cam dulu, diperlihatkan videonya. Saya pengen lihat ini. Apakah ini ditinggal tidur apa benar-benar mengikuti pembelajaran. Coba Mas Mbak diaktifkan dulu kameranya. Iya Mbak, nggak apa-apa sambil dicoba terus. Ya, itu Mas Wari kok rambutnya gondrong banget ya Mas? Itu bagaimana itu Mas? Selama liburan berarti belum potong rambut ini Mas Wari. Ini Mbak Fitria sama Mas Agus coba diaktifkan dulu kameranya. Halo? Nah, Mas Agus. Halo, Mas Agus lagi ngapain ini Mas? Suaranya Mas Agus putus-putus ini ya. Oke, nggak apa-apa. Ya oke Mas Agus. Ini Mbak Fitria dari tadi belum on cam. Ini lagi tidur apa Mbak? Halo Mbak Fitria. Mungkin ini lagi tidur ya. Jadi kita lanjutkan saja sambil menunggu yang lain itu gabung. Kita akan lanjutkan saja. Ini saya share screen. Ya, akan kita mulai lagi. Jadi materi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini adalah pola makan sehat, bergizi, dan seimbang. Nah, di dalam materi tersebut ada 3 topik bahasan. Yang pertama ada zat-zat yang diperlukan tubuh, kemudian ada makanan bergizi, dan yang ketiga ada gizi seimbang. Kita mulai dari topik yang pertama. Zat-zat yang diperlukan tubuh. Nah, ini ada 6. Ada karbohidrat, air, lemak, mineral, vitamin, protein. Kemudian kita akan bahas karbohidrat terlebih dahulu. Karbohidrat sumber tenaga dan pertumbuhan. Jadi karbohidrat ini merupakan sumber tenaga. Jadi ketika kalian akan memulai sebuah aktivitas atau ketika kalian akan menjalankan sebuah aktivitas, maka sebaiknya kalian memakan makanan yang mengandung zat karbohidrat karena ini sebagai sumber tenaga kalian. Jadi ketika kalian memakan karbohidrat ini, maka nanti tubuh kalian akan bertenaga, jadi tidak cepat lemas. Kemudian jenis makanan ini mengandung karbohidrat adalah makanan pokok. Seperti yang kita tahu, karbohidrat ini contohnya ada nasi, ada jagung, dan juga ada sagu. Ya, kemudian yang kedua ada protein ya. Mungkin ketika kita mendengar kata protein, mungkin pikiran kita akan langsung ke telur. Ya memang salah satu zat yang mengandung protein adalah telur. Jadi protein ini merupakan zat yang dibutuhkan oleh tubuh guna proses pertumbuhan dan mengganti sel-sel yang telah rusak. Kandungan protein banyak terdapat di dalam lauk, misalnya di daging, di ikan, tahu, tempe, dan juga pada susu. Protein berfungsi juga sebagai zat pembangun, zat pengatur, dan zat tenaga. Dan yang ketiga lemak. Nah ini. Lemak ini biasanya terdapat di dalam daging ya, ada di daging ikan sarden, ada di daging ikan salmon juga. Nah, biasanya kalian itu kalau mendengar kata lemak, biasanya itu langsung ke berat badan. Nah, jadi ketika mendengar kata lemak, biasanya langsung ke berat badan, pasti langsung menyangkut pautkan ke berat tubuh. Sebenarnya lemak itu diperlukan oleh tubuh, jadi bukan hanya lemak jahat ya,
ada juga lemak baik. Jadi lemak ini berfungsi sebagai cadangan makanan. Jadi ketika kalian sudah makan nasi, jagung yang sebagai karbohidrat, maka sebaiknya kalian juga makan lemak. Karena apa? Karena ini sebagai cadangan makanan. Jadi ketika sumber tenaga kalian tadi habis, ada yang membackup, ada cadangan makanannya. Nah, cadangan makanannya ini dari mana? Ya ini dari lemak yang ada di kacang-kacangan, ada di keju, ada di ikan sarden, dan juga ada di ikan salmon, dan juga ada di daging-daging yang lainnya ini sebenarnya. Dan selanjutnya ada mineral. Nah, mineral ini diperlukan oleh tubuh untuk proses pertumbuhan tulang dan gigi untuk anak. Mineral biasanya terdapat pada sayur-sayuran hijau, alpukat, dan yogurt. Jadi secara tidak kalian sadari, di dalam sayuran itu sebenarnya ada mineralnya. Jadi kalian diusahakan itu makan sayur-sayuran karena terdapat mineral yang bagus untuk tubuh. Kemudian ini vitamin ini. Vitamin ini salah satu zat yang mungkin telah kita kenal dari dulu, vitamin yang berfungsi sebagai bahan makanan tambahan dan juga sebagai pemelihara kesehatan. Jenis makanan ini biasanya terdapat dalam buah-buahan, sayuran, ikan, dan juga di daging. Nah, ini ada yang tahu ini gambar apa dan mengandung vitamin apa? Ada yang tahu? Jika ada yang tahu silakan di on mic, kemudian di chat di grup, di kolom chat sebagai backup. Siapa tahu nanti sinyalnya susah, jadi saya bisa membacanya lewat kolom chat. Ya, ada yang tahu ini gambar apa dan mengandung vitamin apa? Ada yang tahu? Halo, Mas Mbak. Halo. Mungkin lagi pada tidur ini ya. Jadi saya lanjutkan saja. Setelah vitamin kita akan beranjak ke air. Nah, kebutuhan air ini merupakan nomor 2 terbesar yang ada di dalam tubuh kita. Jadi yang pertama itu oksigen dan yang kedua itu air. Tubuh memperoleh air dari 3 sumber, yaitu dari minuman, dari air yang terkandung dalam bahan makanan, dan dari air yang terbentuk dalam jaringan sebagai hasil pembakaran zat makanan sumber tenaga. Nah, setiap harinya pasti ya kita harus mengkonsumsi air karena ini merupakan zat yang sangat-sangat penting bagi tubuh. Dan ya, Mbak Fitria tadi sudah menyebutkan ya Mbak, ini benar, betul, ini merupakan jeruk. Jeruk ini mengandung vitamin C. Betul. Kemudian kita akan membahas topik yang kedua, yaitu makanan bergizi. Nah, di makanan bergizi ini kita akan belajar tentang bagaimana sih contoh-contoh makanan yang mengandung banyak gizi. Contohnya ada nasi. Nah, ini merupakan salah satu sumber utama karbohidrat ya, yang setelah kita bahas tadi, ini merupakan sebagai sumber tenaga. Jadi setiap hari ya, sebaiknya kalau kalian mau sarapan, itu harus pakai nasi. Nah, sebelum aktivitas juga harus sarapan. Jadi jangan sampai ketika kalian mau aktivitas, jangan sampai kalian tidak sarapan. Karena apa? Karena kalian akan kekurangan sumber tenaga. Nah, itu. Jadi sebaiknya kalian memakan nasi atau paling tidak jagung lah untuk ada karbohidrat yang masuk ke dalam tubuh. Ini selain pada nasi, karbohidrat bisa juga terdapat di sumber makanan yang lainnya. Ada di jagung, gandum, kentang, ubi, singkong, dan lain sebagainya. Karbohidrat juga sebagai sumber kalori utama untuk tubuh. Dan yang kedua adalah lauk pauk. Nah, ini lauk pauk merupakan makanan yang terpenting ya. Mungkin ketika kalian makan, tapi cuma ada nasi, nggak ada lauk pauknya, pasti kalian akan merasa kurang. Jadi ini kalian perlu sekali lauk pauk, karena di lauk pauk itu ada protein ya. Ada 2 macam protein, ada protein hewani dan ada yang protein nabati. Kalau hewani itu berasal dari hewan, misalnya dari dagingnya, dari telurnya, atau dari susu hasil perasan dari hewan tersebut. Kemudian sedangkan protein nabati itu
berasal dari tumbuh-tumbuhan, contohnya ada kacang-kacangan. Nah, ini sayur mayur selanjutnya merupakan salah satu sumber mineral yang diperlukan oleh tubuh kita. Jika kita mengonsumsi banyak sayuran yang banyak mengandung zat kapur, maka tubuh kita akan menjadi kuat. Ada dua jenis sumber yang banyak mengandung zat kapur, yaitu berasal dari hewan dan juga tumbuhan. Nah, ini jadi ketika kalian ada lauk pauk, jadi diusahakan ada sayurannya juga, karena ini mengandung zat kapur ya, yang bisa membuat tubuh kita menjadi kuat. Ini sayur mayur juga sangat banyak jenisnya, dan pasti kalian sehari-hari juga sudah sering lah ya memakannya. Dan ini selanjutnya buah-buahan. Ini merupakan salah satu sumber vitamin. Ya. Contohnya tadi ada jeruk mengandung vitamin C. Ini vitamin bisa didapatkan dengan cara mengonsumsi beraneka macam buah dan sayuran. Jadi yang mengandung vitamin itu tidak hanya buah, tapi sayuran juga mengandung banyak vitamin. Dan makanan bergizi yang terakhir ini adalah susu. Gimana dalam pola makanan bergizi, susu adalah sebagai pelengkap. Jadi ketika kalian makan itu sebaiknya, ketika kalian sudah makan, sebaiknya itu kalian minum susu. Jadi ada pelengkapnya. Jadi di dalam susu itu juga ada vitamin, ada lemak, dan juga ada mineralnya juga. Karena ada kata-kata 4 sehat 5 sempurna. Nah, yang kelima itu adalah susu. Susu sebagai pelengkap. Nah, kemudian selanjutnya ini gizi seimbang. Nah, ini ada piramida atau bisa juga disebut tumpeng gizi seimbang. Yang paling bawah ini makanan pokok, kemudian adalah buah dan sayuran, ada protein, ada garam, gula, minyak. Kita akan bahas lebih dalam. Yang pertama adalah makanan pokok. Nah, normalnya porsi makanan pokok yang dianjurkan adalah 3-4 porsi dalam satu hari. Jadi diusahakan ketika kalian makan ya, apalagi makan makanan pokok, itu diusahakan minimal sekali itu 3. Jadi jangan sampai ketika dalam satu hari kalian makan itu cuma 2 kali sehari. Ya mungkin perut kalian bisa menahan, tapi kan lama-kelamaan kalau dibiarkan pasti akan menimbulkan penyakit. Jadi diusahakan itu 3-4 lah, minimal banget itu 3. Dan yang kedua ada buah dan sayuran. Nah, ini porsinya untuk seharinya itu disarankan 2-3 porsi. Dan protein disarankan 2-4 porsi makanan per hari. Nah, ini antara protein, buah dan sayur ini porsinya hampir sama, 2-3. Jadi keduanya ini harus seimbang, baik buah dan sayuran maupun protein. Jadi harus dikonsumsi dengan baik dengan porsi antara 2-3 atau 2-4. Kemudian ada garam, gula, dan minyak. Nah, porsi yang dianjurkan untuk gula ya per orang per harinya itu maksimal itu 4 sendok makan atau 50 gram. Kemudian garam maksimal 1 sendok teh 5 gram per orang per hari. Nah, jadi setiap harinya itu maksimal itu mengonsumsi garam itu 1 sendok teh atau 5 gram. Kemudian minyak atau lemak per harinya itu maksimal 5 sendok makan atau 67 gram. Dan ini air putih. Setiap orang direkomendasikan untuk minum air putih sekitar 8 gelas per hari. Nah, jadi per harinya itu 8 gelas itu bukan maksimal ya. 8 itu minimal. Jadi dalam setiap harinya kalian itu minimal meminum 8 gelas air putih per hari. Sebenarnya ini kalian juga mungkin sudah melaksanakan ini. Jadi ketika biasanya kan kalian kalau makan sebelum dan sesudah itu kan pasti meminum air putih. Nah, itu bagus untuk kesehatan. Jadi kalau kalian kekurangan air putih itu biasanya nanti pada saat kencing ya, itu biasanya akan mengeluarkan zat atau air yang berwarna, biasanya itu kuning. Kalau kalian kencing, kalian kekurangan air putih, itu biasanya berwarna kuning air kencing. Jadi kalian jangan sampai kekurangan air putih. Nah, ini alhamdulillah materi kita telah selesai. Sama sini ada yang mau ditanyakan?
Iya silakan Mas Fari. Mungkin mungkin nanti pada saat bertanya bisa ngomong terus ditulis ya Mas di kolom chat, biar nanti saya bisa melihat kembali siapa yang aktif dalam pembelajaran. Ya, mmm. Nah, ini sebenarnya kalau kalau makan nasi itu sudah bagus, tapi kalau ada mie-nya sebenarnya itu kurang bagus karena di dalam mie itu kan ada zat-zat yang kurang bagus untuk tubuh. Jadi sebaiknya kalau makan nasi ya Mas, itu baiknya diimbangi dengan lauk pauk. Contohnya ada sayur-sayuran tadi, ini sayur-sayuran, kemudian, daging, dan juga kalau bisa setelah makan itu minum susu, karena susu ini kan sebagai pelengkap. Jadi sebenarnya makan mie ya, apalagi mie instan itu boleh, tapi jangan terlalu sering karena pasti kalau makan mie mie terlalu sering itu pasti nanti lama-kelamaan itu akan menimbulkan penyakit. Ya seperti itu Mas, seperti itu bagaimana? Apakah masih kurang paham? Jangan lu jangan lupa nanti ditulis ya pertanyaannya di kolom chat. Yuk sama-sama. Ya ya Mas Agus ini kan suaranya putus-putus ya Mas, mungkin pertanyaannya bisa ditulis saja di kolom chat Mas, nanti akan saya baca. Bagaimana Mas? Suaranya putus-putus? Ditulis saja Mas. Ya, ini Mbak Fitria Utami bertanya, "Mengapa merokok berbahaya untuk kesehatan?" Jadi di dalam rokok itu kan ada zat-zat adiktif ya, contohnya itu ada nikotin. Nah, nikotin itu sebenarnya kalau dikonsumsi sedikit itu mungkin nggak akan berpengaruh banyak, tapi kalau dikonsumsi setiap hari, apalagi kalau merokok ya, biasanya kan kalau perokok, apalagi perokok yang aktif itu kan sehari mungkin bisa sampai 6 batang rokok. Nah, itu kan pasti tubuh kita akan sangat sangat mudah terserang penyakit karena dari tadi itu tadi, ada nikotin, kemudian kan kita menghirup asap, kemudian dibuang. Terus kemudian apa yang kita dapat? Jadi ketika kita menghirup, kemudian dibuang, menghirup, dibuang. Terus apa yang kita dapat gitu, Mas? Ya mungkin ada sisi positifnya yaitu mungkin akan mendapat ketenangan dan sebagainya, tapi kan itu mungkin ketenangan hanya sebentar ya. Dan mengapa kalau kalian mencari ketenangan tidak dengan hal-hal yang tidak mubazir lah ibaratkan. Kalau merokok itu kan mengeluarkan uang. Nah, apalagi kalau yang belum bisa mencari uang sendiri masih minta ke orang tua ya. Kemudian uangnya digunakan untuk merokok, menurut saya itu sangat-sangat mubazir, Mas. Kenapa nggak ditabung saja uangnya, nanti kalau sudah banyak kan siapa tahu cukup untuk memberangkatkan haji orang tua kan, itu mungkin akan jadi pahala yang tidak akan terhitung lah, seperti itu. Gitu Mbak, Mbak Fitria. Halo? Ya, seperti itu saja jawaban dari saya Mbak Fitria, bagaimana? Ya, oke. Mungkin segitu saja ya karena mungkin ini waktunya sangat terbatas, mungkin kalian setelah ini ada kegiatan lagi, apalagi mungkin kan masih ada pelajaran-pelajaran yang lain ya. Jadi saya tidak mau mengganggu waktu, untuk kegiatan kalian yang lain, jadi saya cukupkan saja. Terima kasih atas perhatiannya kepada anak-anakku semua, semoga di siang hari ini kita bisa mendapatkan pengetahuan, mendapatkan wawasan baru tentang apa itu pola makan sehat, bergizi, dan seimbang. Kurang lebihnya saya mohon maaf.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jangan lupa tadi yang belum absen ya, yang belum absen silakan absen di link yang sudah saya kirim di kolom chat. Nah, ya silakan sudah boleh keluar dari Meet, barangkali mau menjalankan aktivitas yang lain. Yuk sama-sama. Ya, sama-sama.